Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pria kaya yang mencari persahabatan dengan gunakan mobil butut saat reuni bikin terharu. Tidak setiap waktu semua teman-teman bisa berkumpul mengenang kisah saat sekolah, bercanda, berkelahi hingga sama-sama jatuh cinta. Biasanya momen reuni menjadi waktu paling pas untuk membangkitkan semua kenangan tersebut. Perasaan kangen, senang, cemas, dan sedih biasanya campur aduk jadi satu saat reuni. Contohnya, reuni kecil yang sering terjadi saat ini adalah buka bersama. Mulai dari tingkatan sekolah dasar atau SD, SMP, SMA, kuliah, hingga buka bersama komunitas dan pekerjaan. Momen buka bersama inilah seakan menjadi salah satu hal spesial selama Ramadan. Tapi sayangnya persiapan sejak awal, sulitnya mengatur jadwal hingga nyaris batal, akhirnya pas bersua rusak oleh hal tak terduga, yakni kesenjangan sosial. Banyak kejadian di mana teman yang sudah sukses bukan bercanda dan tertawa lepas, justru sibuk bercerita tentang hartanya, jabatannya, rumahnya, kendaraannya, hingga gajinya. Bahkan tidak sedikit ada yang sampai hati bertanya atau seakan mempermalukan sahabat demi menaikkan nilai dirinya dengan bertanya, "Berapa gajimu? Di mana kamu bekerja? Atau kesini menggunakan motor atau mobil?" Jelas ini akan melukai perasaan sahabat kita, seperti kisah berikut yang mungkin bisa menjadi renungan sebelum melakukan reuni atau buka bersama. Dilansir sripoku.com dari fanpage My Media Hub, Isman Pauzi mengkisahkan sahabatnya di Malaysia yang kaya raya di Malaysia. Dia diajak sahabatnya itu menghadiri acara reunian dengan pakaian sederhana dan menggunakan mobil lawas. Ternyata sang sahabat mempunyai misi lain, yakni ingin mengetahui respon teman-teman lamanya saat melihat penampilannya. Hasilnya memang sesuai prediksi, acara reunian itu tak ubahnya menjadi ajang pamer harta. Berikut kisah selengkapnya. Pada suatu sore di hari libur, seorang sahabat mengajak saya menemaninya ke toko spare part. Saya dengan rela hati menemaninya, lalu kami pergi ke kota Kiang. Usai membeli barang yang diinginkan, dia mengajak saya mengikutinya ke acara reunian teman sekolahnya dulu. Tentu saja saya rasa keberatan karena saya tidak mengenali siapa di situ. Selanjutnya pada saat itu saya berpakaian agak selaheh. Namun dia tetap mendesak saya mengikutinya, membuat saya tidak ada pilihan karena saya menumpang mobilnya. Dia berjanji perjumpaan itu hanya sebentar saja. Di restoran berpenyejuk udara itu, beberapa sahabat lamanya sudah mulai datang dan berbicara di dalam kelompok-kelompok kecil. Dia masuk menemui mereka dan bertegur sapa. Rata-rata mereka sudah lama tidak bertemu atau bertegur sapa secara langsung sudah berpuluh-puluh tahun. Saya pun turut bersalaman dan diperkenalkan sebagai keponakannya. Ketika ditanya tentang istri dan anak-anak, sahabat saya menyatakan bahwa istri dan anaknya terpaksa menghadiri sedekahan tetangga sebelah rumah. Saya hanya menjadi pengamat di acara itu sambil menghabiskan makanan yang terhidang. Saya dapat perhatikan sahabat-sahabat satu sekolah ini terbagi menjadi berbagai kelompok. Ada kelompok guru, bisnismen, staf pemerintah, ibu rumah tangga, dan penyendiri. Sahabat saya disambut hambar oleh sahabatnya yang berstatus. Mereka sekadar jabat tangan dan chatting menyapa diri, keluarga, pekerjaan, dan mobil yang dipakai. Ya, itulah pertanyaan yang ditanya oleh rata-rata mereka di acara tersebut. "Why, kok pakai mobil apa sekarang?" Saya yang mendengar turut terasa jengkel. Ini reuni sahabat sekolah atau perjumpaan untuk pamer mobil? Lebih memualkan ketika ada sahabatnya yang terang-terangan bercerita tentang bisnisnya yang besar. Menikah dua, membeli berbagai properti, ada berbagai mobil mewah dan sering bepergian ke luar negeri.
Sahabat saya hanya banyak tersenyum dan menganggukkan kepala. 2 jam berlalu, sahabat saya mengajak saya pulang. Dia menemui sahabatnya yang lain dan memberitahu terpaksa pulang untuk bergabung dengan istrinya di sedekahan tetangga rumah mereka. Rata-rata hanya bersalaman dan kemudian terus berpaling mengobrol dengan sahabat yang lain, mengabaikan sahabat saya lagi. Hanya ada 2 orang sahabatnya saja yang mengantarnya pulang hingga ke parkiran mobil. Salah seorang adalah direktur lembaga pemerintahan dan seorang lagi pengusaha. Mereka masih mengobrol, mereka berkekeh-kekeh tertawa bercerita tentang peristiwa berburu burung, mencari ikan puyuh di rawa dan dikejar tetangga setelah mencuri durian. Saat akan berpisah, saya lihat mereka berpelukan mesra dan saling bermaafan. Air mata mengalir di pipi masing-masing. Di dalam mobil saya bertanya pada sahabat saya itu, kenapa dia tidak berpakaian cantik dan membawa mobil mewahnya? Dia memiliki mobil BMW, Mercedes, Honda, Toyota Hilux, dan beberapa lagi mobil mewah yang lain. Tapi Protonwira yang sudah lawas ini juga dibawanya. Memang saya sengaja. Saya nak melihat perangai sebenar-sebenarnya sahabat-sahabat saya yang dahulu makan sepiring dan susah senang bersama. Jadi akhirnya saya tahu, saya sebenarnya hanya ada 2 sahabat yang masih menganggap saya teman dekat mereka. Sahabat tanpa syarat, katanya. Saya diam dan termenung sendiri. Saya sadar bahwa rumah hanya tempat berteduh, mobil hanya alat transportasi, pakaian hanya alas diri. Kita mampu memiliki dan mengganti semuanya itu setiap saat tergantung pada kemampuan dan pilihan yang ada di tangan kita. Ternyata harta yang dikumpulkan dalam hidup telah memisahkan banyak persahabatan. Namun jika hati masih ikhlas bersahabat tanpa syarat, persahabatan akan tetap sampai ke akhir hayat. Apapun yang terjadi dengan sahabatmu, dia tetaplah seseorang yang pernah menjadi bagian indah dalam hidupmu. Setidaknya dia pernah membantumu membuat pekerjaan rumah atau sekedar meminjamkan pena. Jika dia susah hidupnya, kini dalam kesulitan, sebagai sahabat seharusnya kitalah yang membantunya. Jikapun tak mampu, dengan tak menyakiti hatinya itu sudah sangat membantu. Teman adalah saudara kandung yang tak pernah diberikan Tuhan kepada kita, Mencius. Persahabatan ibarat ngompol di celana. Semua orang bisa melihatnya, tapi hanya kamu yang bisa merasakan kehangatan di dalamnya. Robert Bloch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.